Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arista Nufus Afifah dengan NIM 14014211168. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keanekaragaman makhluk hidup. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Sulistiorini, MPD. Sebelum berbicara tentang keanekaragaman makhluk hidup, lebih baik kita mempelajari terlebih dahulu apa itu makhluk hidup. Berdasarkan pengertian menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk hidup adalah organisme yang dapat berkembang biak dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Lalu, bagaimana makhluk hidup itu bisa dikatakan hidup? Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri tersebut yaitu 1. Bernapas, 2. Bergerak, 3. Makan, 4. Berkembang biak, 5. Tumbuh, 6. Meka terhadap rangsang, 7. Mengeluarkan zat sisa. Bernapas. Tujuan bernapas adalah untuk mendapatkan oksigen yang cukup yang akan direaksikan dengan makanan sehingga bisa menghasilkan energi untuk melakukan suatu kegiatan. Alat pernapasan setiap organisme biasanya berbeda-beda. Contohnya, alat pernapasan pada manusia. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, sedangkan pada ikan bernapas menggunakan insang. Begitupun dengan tumbuhan dan hewan lain. Contohnya burung. Manusia, ikan, burung, dan tumbuhan tentunya memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Yang kedua, bergerak. Tidak hanya manusia, tumbuhan pun sama. Mereka juga bergerak, tetapi pergerakan mereka sangat lambat dan pada waktu tertentu. Contohnya, gerakan saat bunga akan mekar dari kunjungnya. Lalu, gerakan menutupnya daun putri malu saat disentuh. Yang ketiga, makan. Ada beberapa makhluk hidup yang memiliki perbedaan makanan, sehingga dapat digolongkan berdasarkan makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang keempat, berkembang biak. Ada dua cara makhluk hidup untuk berkembang biak. Yang pertama, secara generatif atau kawin. Cara ini berlangsung jika ada pertemuan dan peleburan antara sel betina dan sel jantan. Yang kedua, vegetatif atau tidak kawin. Proses ini biasanya terjadi tanpa adanya peleburan antara sel jantan dan sel betina. Yang kelima, tumbuh. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya jumlah, massa, dan volume sel dari suatu individu. Pertumbuhan ini mengakibatkan suatu mikroorganisme bertambah tinggi dan besar, serta tidak dapat kembali lagi ke bentuk semula. Proses pertumbuhan biasanya dibarengi dengan proses perkembangan. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi suatu rangsangan disebut iritabilitas. Makhluk hidup menerima rangsangan melalui indera atau organ yang dimiliki. Contohnya, gerakan menutupnya daun putri malu saat disentuh. Lalu yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Proses pembuangan zat sisa disebut dengan proses ekskresi. Semua zat sisa diproses dan dibuang melalui proses tertentu dan dilakukan oleh organ khusus yang berguna sebagai organ ekskresi. Contoh, respirasi pada tumbuhan dibuang dalam bentuk uap air yang dikeluarkan melalui stomata. Lalu kita lanjut berbicara mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Istilah keanekaragaman hayati atau biodiversitas menunjukkan sejumlah variasi yang ada pada makhluk hidup, baik variasi gen, variasi jenis, dan ekosistem yang ada di suatu lingkungan tertentu. Keanekaragaman hayati yang ada di bumi merupakan proses hasil evolusi yang sangat lama, sehingga menghasilkan bermacam-macam makhluk hidup. Dapat dilihat pada gambar di samping. Di sini terdapat berbagai macam makhluk hidup. Salah satu contohnya adalah belalang, bunga, burung hantu, tanaman paku, capung, kupu-kupu, jamur,
dan masih banyak lagi. Lalu, apa faktor yang mempengaruhi keanekaragaman? Faktor yang mempengaruhi keanekaragaman dibagi menjadi dua. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik atau faktor keturunan disebabkan oleh adanya gen yang memberikan sifat dasar kepada makhluk hidup. Namun, sifat dasar tersebut tidak selalu dibawa secara turun-temurun, sebab faktor lingkungan juga turut mempengaruhinya. Lalu, faktor yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Keadaan alam Indonesia yang memiliki banyak pulau dengan ciri-ciri geografi yang kompleks. Kondisi ini memaksa hewan dan tumbuhan beradaptasi dengan keadaan alam tersebut. Alhasil, flora dan fauna di Indonesia sangat beragam. Kedua faktor ini tentunya saling berkaitan antara satu sama lain. Dalam keanekaragaman makhluk hidup dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan tersebut diantaranya: yang pertama, tingkat keanekaragaman ekosistem. Suatu ekosistem terdiri dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Kedua komponen ini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, dengan berbagai cara yang berperan dalam siklus materi dan energi. Keanekaragaman ekosistem dapat dilihat dari variasi ekosistem berdasarkan batas geografi. Lingkungan biotik adalah makhluk hidup yang berada pada suatu lingkungan, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lain. Sedangkan lingkungan abiotik adalah faktor lingkungan di suatu tempat, contohnya cahaya, suhu, air, oksigen, topografi, dan tanah. Kemudian yang kedua, keanekaragaman jenis. Variasi warna pada ikan dan warna bunga menunjukkan adanya variasi dalam tingkat jenis makhluk hidup. Variasi ini disebabkan karena adanya rekombinasi atau percampuran gen-gen dalam jenis tersebut, sehingga melahirkan variasi yang lebih beragam. Lalu yang ketiga ada keanekaragaman gen. Dalam inti sel terdapat materi pembawa sifat yang disebut gen. Setiap individu memiliki jumlah dan variasi susunan gen yang berbeda-beda. Pada prinsipnya, bahan penyusunan gen setiap makhluk hidup adalah sama. Namun jumlah dan susunannya yang berbeda-beda sehingga menampilkan sifat-sifat yang berbeda pula. Contoh keanekaragaman tingkat gen yaitu variasi bunga mawar. Bunga mawar ada yang merah, ada yang putih, lalu ada juga yang merah muda. Contoh lain pada tumbuhan yaitu pada jenis mangga. Beberapa mangga memiliki perbedaan bentuk, warna, dan rasa. Contoh lainnya yaitu pada hewan, yaitu adanya variasi pada bulu kucing dan jengger ayam. Setelah berbicara mengenai tingkat keanekaragaman makhluk hidup, kita akan mempelajari tentang manfaat keanekaragaman makhluk. Yang pertama ada sumber bahan pangan, papan, dan obat. Kita dapat memanfaatkan biji-bijian, buah, sayur, umbi, daging hewan seperti sapi, kambing, dan ayam untuk sebagai bahan makanan. Lalu, keanekaragaman juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan seperti tanaman kunyit, tanaman kencur, mengkudu, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada sebagai sumber pendapatan atau devisa. Keanekaragaman hayati dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan, misalnya untuk bahan baku industri, seperti kayu cendana untuk bahan kosmetik, kopi dan teh untuk industri minuman, dan karet untuk industri ban mobil, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah adalah sifat unggul yang ada pada makhluk hidup. Makhluk hidup yang begitu banyaknya merupakan sumber nutfah yang harus dijaga. Hutan merupakan gudang plasma nutfah. Lalu
kita akan berbicara mengenai pengaruh manusia terhadap keanekaragaman makhluk hidup. Pengaruh biasanya terbagi menjadi dua, yaitu pengaruh baik dan pengaruh buruk. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai pengaruh buruk. Yang pertama, perusakan habitat. Habitat adalah tempat hidup makhluk hidup. Perusakan habitat menyebabkan kepunahan. Kerusakan habitat dapat terjadi karena ekosistem diubah fungsinya oleh manusia. Yang kedua, penggunaan pestisida. Contoh pestisida yaitu insektisida, herbisida, dan fungisida. Pestisida sebenarnya ditunjukkan untuk membunuh makhluk hidup pengganggu. Tetapi pestisida juga menyebar ke lingkungan dan meracuni mikroba, jamur, dan hewan. Yang ketiga, pencemaran limbah dan sampah. Limbah dan sampah dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Limbah dapat membunuh makhluk hidup karena terkadang limbah tersebut mengandung merkuri, sehingga menyebabkan beberapa makhluk hidup keracunan. Yang keempat, perubahan tipe tumbuhan. Tumbuhan merupakan produsen di dalam ekosistem. Perubahan tipe tumbuhan, misalnya perubahan dari hutan hujan tropis menjadi hutan produksi, dapat mengakibatkan hilangnya tumbuh-tumbuhan liar. Lalu yang terakhir, seleksi. Secara tidak sengaja, manusia telah melakukan seleksi. Contohnya, kita hanya menanam tanaman yang bermutu baik, seperti mangga manalagi, jamu bangkok, dan sebaliknya manusia menghilangkan tanaman yang kurang bermutu. Sehingga tentu saja tindakan tersebut dapat mengurangi keanekaragaman makhluk hidup yang ada di alam. Pengaruh selanjutnya yaitu pengaruh baik. Yang pertama ada penghijauan. Kegiatan penghijauan meningkatkan keanekaragaman hayati. Setelah melakukan penghijauan, yang penting adalah melakukan perawatan tanaman. Kedua ada pemuliaan. Pemuliaan adalah usaha membuat varietas unggul dengan cara melakukan perkawinan silang. Usaha pemuliaan ini menghasilkan varian baru. Kemudian ada pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya. Misalnya didirikannya cagar alam Ujung Kulon dan Taman Nasional Komodo. Dan yang terakhir adalah pelestarian ex situ, yaitu pelestarian di luar habitatnya, misalnya penangkaran hewan di kebun binatang. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk mencari materi. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya terdapat kesalahan dan tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.